Film ini dimulai dengan perjalanan dua kakak beradik, Cole dan Becky, yang sedang menuju ke kota San Diego. Perjalanan mereka terlihat biasa saja. Jalanan panjang terbentang di depan. Suasana tenang, seolah tak ada sesuatu yang akan mengganggu. Namun di tengah perjalanan itu, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di depan sebuah gereja tua yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Becky yang saat itu sedang reneh tiba-tiba merasakan mual yang cukup hebat dan langsung ngabrolo di pintu mobil. Beberapa saat kemudian, kondisi Becky mulai membaik, nafasnya kembali stabil, dan mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Becky tiba-tiba mendengar suara seorang anak kecil, lemah, dan terdengar seperti meminta bantuan. Suara itu datang dari arah ladang rumput yang membentang sepanjang mata memandang. Rumputnya sangat lebat dan tinggi, hampir menutup seluruh pandangan ke dalam. Mereka pun saling berpandangan sejenak. Dan tanpa banyak pertimbangan, rasa khawatir langsung muncul. Tak mungkin mereka mengabaikan suara seorang anak yang terdengar seperti sedang dalam bahaya. Walaupun mereka berdua dilanda kegelisahan dan kekhawatiran yang ada, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam ladang rumput itu. Captain Cal to the rescue. Sebelum masuk lebih jauh, Becky sempat mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi polisi. Ia ingin berjaga-jaga, siapa tahu sesuatu yang buruk benar-benar terjadi di dalam sana. Namun panggilan itu tak berjalan seperti yang diharapkan. Tiba-tiba sambungan terputus, dan bukan hanya itu, sinyal ponsel pun mulai menghilang, seolah-olah tempat itu menolak koneksi dengan dunia luar. Langkah demi langkah, rumput tinggi itu mulai menutup pandangan mereka. Jalanan yang tadinya terlihat jelas perlahan menghilang, digantikan oleh lorong-lorong sempit yang tampak sama di setiap arah. Di sisi lain, Cole sudah terlebih dahulu mencoba mengikuti arah suara anak kecil tersebut. Namun, sesuatu terasa aneh. Semakin ia mendekat ke arah suara, justru suara tersebut terasa semakin jauh dan mengecil. Seolah-olah suara itu berpindah tempat, atau mungkin memang tak pernah berada di satu titik yang pasti. Merasa situasi mulai tak masuk akal, Cole akhirnya memutuskan untuk kembali ke Becky terlebih dahulu. Ia tak ingin kehilangan jejak adiknya di tempat seperti ini. Ia lalu meminta Becky untuk terus berbicara agar ia bisa menemukan posisinya melalui suara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin mereka berbicara, suara mereka malah terdengar semakin jauh. Padahal mereka berdua tak bergerak sama sekali, tak berjalan, tak berpindah, bahkan mereka tetap diam di tempat. Awalnya Becky sempat mengira bahwa Cole hanya mengerjainya. Untuk memastikan, mereka mencoba melakukan sesuatu yang sederhana. Mereka melompat secara bersamaan. Pada lompatan pertama, mereka masih bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Jaraknya hanya beberapa meter. Namun, saat mereka mencoba melompat untuk kedua kalinya, sesuatu yang aneh terjadi. Jarak di antara mereka tiba-tiba menjadi jauh. Lebih jauh dari sebelumnya, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Dan di saat itulah rasa panik mulai muncul di benak mereka berdua. Cole mulai berlari, mencoba mendekati Becky. Ia berharap bisa segera menemukannya di tengah ladang yang semakin terasa membingungkan ini. Namun di tengah perjalanan, ia tikosewat hingga terjatuh ke tanah basah. Saat ia mencoba bangkit, ia menoleh ke samping. Dan seketika itu juga ekspresinya berubah. Di sana tergeletak bangkai seekor anjing, dan di lehernya masih terpasang kalung dengan nama yang tertulis Freddy, yang seketika membuat Cole ngagurubuk ketakutan. Mendengar teriakan Cole, Becky mencoba menenangkan Cole dari kejauhan. Ia menyuruh kakaknya untuk tetap tenang agar mereka bisa berpikir jernih dan mencari jalan keluar bersama. Namun kenyataannya tak semudah itu. Waktu terus berjalan, matahari mulai tenggelam, langit berubah menjadi gelap, dan mereka masih terjebak di ladang itu. Mereka tak bisa menemukan jalan keluar, dan yang lebih parahnya lagi, mereka juga tak bisa menemukan satu sama lain. Saat Becky mulai kelelahan, tubuhnya pun semakin melemah karena kehamilannya. Tiba-tiba seseorang datang menghampirinya.
Pria misterius itu ternyata merupakan seorang ayah bernama Samuel yang sedang mencari anaknya. Dengan suara yang sangat tenang, ia mengatakan bahwa ia bisa membantu Becky keluar dari tempat tersebut. Awalnya Becky merasa takut, namun Samuel kemudian menjelaskan bahwa ia adalah ayah dari Tobin, anak kecil yang sedari tadi meminta tolong. Di sana Samuel pun juga mengaku jika ia sebenarnya sedang mencari istri dan anaknya yang hilang di dalam ladang tersebut. Mendengar penjelasan itu, Becky mulai merasa sedikit lega dan akhirnya ia memutuskan untuk percaya kepada Samuel. Becky akhirnya memilih untuk mengikuti Samuel daripada harus bermalam seorang diri di tengah ladang yang menakutkan, sambil berharap mereka bisa menemukan Cole, Tobin, serta istri Samuel yang bernama Natalie dan keluar dari ladang itu bersama-sama. Sementara itu di sisi lain, di saat hari mulai poek, Cole akhirnya bertemu dengan Tobin, seorang anak yang tadi siang terus meminta tolong. Namun pertemuan itu terasa aneh. Tobin tidak terlihat panik, tidak terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Justru sebaliknya, ia terlihat terlalu tenang, dan apa yang ia katakan membuat situasi semakin membingungkan. Tobin mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari ladang tersebut. Mendengar hal itu, Cole langsung berpikir bahwa Tobin sengaja menjebaknya dan Becky agar masuk ke ladang tersebut. Namun Tobin membantah. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia dan kedua orang tuanya juga mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan, dan ketika mereka mencoba mencarinya, mereka justru terjebak di dalam ladang itu. Bahkan mereka juga tak bisa menemukan satu sama lain selama berada di sana. Tobin kemudian menceritakan sesuatu yang lain. Ia mengatakan bahwa di tengah ladang terdapat sebuah batu misterius. Menurutnya, batu itu bisa menunjukkan apa saja yang terjadi di dalam ladang tersebut. Seolah batu itu adalah pusat dari semua keanehan. Dan yang paling mengkhawatirkan, Tobin mengatakan bahwa Becky sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Cole tidak mau membuang waktu lagi. Ia langsung meminta Tobin untuk membawanya ke batu tersebut. Mereka pun berjalan cukup lama, menembus labirin rumput yang terasa tak memiliki ujung, sampai akhirnya mereka tiba di tempat batu itu berada. Batu itu pun terlihat aneh, tak seperti batu biasanya. Ada sesuatu yang terasa tak wajar. Look, I'll try it. Cole yang hendak menyentuh batu tersebut kemudian berbalik begitu saja karena ia mendengar suara Becky yang berteriak ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Cole langsung berlari ke arah suara tersebut. Ia meninggalkan Tobin dan batu itu begitu saja. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Travis juga tiba di tempat tersebut. Travis bukan orang asing, ia ternyata adalah kekasih Becky sekaligus ayah dari janin yang sedang dikandung Becky. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Becky dan Cole telah menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Tak ada jejak, tak ada pesan, seolah-olah mereka lenyap begitu saja. Dimana saat Travis melewati gereja tua yang berada di pinggir jalan, ia sempat memperlambat kendaraannya. Sesuatu menarik perhatiannya. Di sana terparkir beberapa mobil dan salah satu dari mobil tersebut terlihat sangat familiar di matanya. Setelah memperhatikan lebih dekat, Travis pun menyadari bahwa mobil tersebut adalah milik Cole. Perasaan kebingungan pun mulai dipikirkan Travis, dan ketika ia mulai memeriksa sekitar gereja, suasana di sana terasa sunyi, terlalu sunyi, seolah-olah tempat itu sudah lama ditinggalkan. Ia pun masuk ke dalam gereja, namun di dalam sana tak ada siapapun, kosong, tak ada siapa-siapa, tak ada tanda kehidupan. Namun saat ia keluar dari gereja, ia menemukan sesuatu yang tergeletak di tanah, sebuah buku. Ketika ia mengambilnya dan melihat lebih dekat, ia langsung mengenalinya. Itu adalah buku milik Becky. Menyadari bahwa Becky dan Cole kemungkinan besar berada di sekitar tempat itu, Travis akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam ladang rumput tersebut dengan tujuan mencari keberadaan mereka berdua. Tanpa mengetahui, ia sedang mengulang langkah yang sama, masuk ke dalam tempat yang sama, dan menuju nasib yang sama.
Saat malam mulai poek, Travis masih berada di dalam ladang. Ia memutuskan untuk beristirahat di sana sementara waktu, namun tanpa ia sadari seseorang sedang mengamatinya. Tiba-tiba Tobin muncul. Anak kecil itu berdiri di hadapannya seolah-olah ia sudah menunggu sejak lama. Dengan suara yang tenang, Tobin mengatakan bahwa ia tahu di mana Becky berada. Tanpa banyak berpikir, Travis langsung mengikutinya. Mereka pun berjalan cukup jauh, menembus lorong-lorong rumput yang tampak tak berujung. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat, dan di sana Travis menemukan Becky. Namun bukan dalam keadaan yang ia harapkan. Tubuh Becky tergeletak di tanah, tak bergerak, pucat dan jelas jika Becky sudah innalillahi. Dengan suara gemetar, Travis pun mencoba bertanya kepada Tobin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat ia menoleh, Tobin sudah tak ada di sana, menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Travis kemudian mengambil kalung dari mayat Becky dan ia langsung mencoba untuk keluar dari ladang tersebut. Ia berjalan ke berbagai arah, namun tak ada satupun jalan yang membawanya keluar. Ia tak menemukan gereja, juga tak menemukan jalan raya. Yang ada hanya ladang rumput yang seolah tak pernah berakhir. Travis yang terus-terusan ngagorowok akhirnya terdengar oleh seseorang di dekat gereja. Namun anehnya, itu adalah Tobin. Tobin yang sama yang ia temui semalam. Namun terlihat jika Tobin yang sekarang masih bersih dan rapih, seolah-olah ia belum pernah masuk ke ladang tersebut sama sekali. Dan fakta pun terungkap jika kejadian yang menimpa mereka semua adalah sebuah fenomena bernama time loops, sebuah konsep di mana waktu berulang terus di titik yang sama, sehingga seseorang atau sebuah kejadian mengalami hari dan kejadian yang sama berulang-ulang. Dan seperti yang sudah terjadi sebelumnya, Tobin, Samuel, dan Natalie masuk ke dalam ladang dikarenakan mendengar suara Travis yang meminta tolong. Semuanya kembali ke awal, semuanya terjadi lagi tanpa perubahan. You run! Natalie! Natalie, wait! Malam kembali poek dan pada saat itulah Samuel akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini hanya menjadi cerita. Batu misterius itu terletak di tengah ladang, diam, namun terasa memiliki kekuatan. Keesokan harinya, sesuatu yang jauh lebih aneh kembali terjadi. Sebuah fenomena time loops kembali terjadi. Terlihat jika Becky dan Cole muncul kembali. Padahal sebelumnya Travis telah melihat dengan jelas bahwa Becky sudah meninggal. Namun sekarang, ia hidup, berjalan, berbicara, seolah-olah tak pernah terjadi apapun. Dan sama seperti sebelumnya, mereka berdua pun masuk lagi ke dalam ladang dikarenakan mendengar suara meminta pertolongan. Dan ketika Travis mencoba berkomunikasi dengan Becky dan Cole, ia kembali mendengar suara Tobin, suara yang sama, suara dari awal saat Tobin baru saja kehilangan anjingnya, yaitu Freddy. Tanpa membuang waktu, Travis menyuruh Becky dan Cole untuk mengikuti suara Tobin. Di situ, Travis mulai menyadari sesuatu. Tobin bukan sekadar anak kecil yang tersesat. Tobin adalah kunci, satu-satunya penghubung yang memungkinkan mereka saling menemukan di dalam ladang ini. Akhirnya, mereka semua berhasil berkumpul di satu tempat. Sebuah momen yang seharusnya melegakan, namun justru menimbulkan kebingungan yang jauh lebih besar. Cole pun langsung bertanya kepada Travis, bagaimana bisa ia sudah berada di sana lebih dulu. Dengan wajah serius, Travis menjelaskan bahwa ia datang karena Becky dan Cole telah menghilang selama lebih dari 2 bulan. Angka itu terasa tak masuk akal karena bagi Becky dan Cole semuanya terasa baru saja terjadi. Dari situlah mereka mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Ladang itu tak hanya menyesatkan arah, tapi juga memutar waktu atau time loops. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mencoba kabur bersama-sama selama mereka masih bisa saling menemukan. Travis kemudian menggendong Tobin di punggungnya. Ia berharap dengan cara itu mereka tetap bisa terhubung dan tak berpisah lagi. Mereka pun mulai berjalan menyusuri ladang yang terasa tak memiliki batas. Waktu pun berlalu, berjam-jam mereka berjalan, namun hasilnya tetap sama. Tak ada jalan keluar, tak ada gereja, tak ada tanda bahwa mereka mendekati dunia luar. Mereka justru semakin masuk ke dalam, semakin jauh, semakin dalam. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Sebuah telepon berbunyi di tengah ladang.
tanpa sumber yang jelas. Saat diangkat, suara di ujung sana terdengar sangat familiar. Itu adalah suara Becky, namun bukan Becky yang berada di depan mereka. Suara itu pun memperingatkan mereka dengan nada panik, dengan ketakutan yang nyata. Suara di telepon memperingatkan agar Cole tak menyakiti Travis. Jika tidak, mereka akan terjebak di tempat itu selamanya. Semua terdiam, tak ada yang benar-benar mengerti. Namun satu hal mulai terasa jelas. Apa yang mereka alami sudah pernah terjadi dan seseorang sedang mencoba mengubahnya. Suasana di dalam ladang itu perlahan berubah, tak lagi sekadar membingungkan, tapi mulai terasa mengancam. Ucapan dari Becky di telepon terus terngiang di kepala Cole, sebuah peringatan yang terasa tak masuk akal, namun terlalu spesifik untuk diabaikan. Dan tanpa disadari, benih kecurigaan mulai tumbuh. Beberapa saat kemudian, ketika Becky tak sadarkan diri, Samuel datang dan membantu mereka membangunkan Becky. Oh. She's gonna be fine. We are. You found a way out? Well, it's not a straight line, I can say that much. Mereka semua pun kemudian kembali berjalan untuk mencari jalan keluar, namun kembali tak membuahkan hasil. Singkatnya, malam pun poek dan langkah mereka akhirnya terhenti di satu titik. Di tengah ladang yang tak pernah memberi arah itu, mereka menemukan sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah batu besar, gelap, dan diam, tapi terasa hidup. Tak ada yang langsung mendekat, namun Samuel berjalan lebih dulu. Perlahan, seolah-olah ia ditarik oleh sesuatu. Natalie melihat itu dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke ladang, ia benar-benar panik. Dengan suara tegas, ia memperingatkan Samuel untuk tidak menyentuh batu tersebut. Ada ketakutan yang jelas di wajahnya, bukan sekadar firasat, seolah-olah ia sudah mengetahui semuanya. Samuel pun berhenti sejenak, menoleh ke arah Natalie, bukan untuk mundur, tapi untuk bertanya. Ia ingin tahu apa yang Natalie maksud. Natalie pun mencoba menjelaskan bahwa batu itu tak normal, bahwa ia pernah melihat sesuatu melalui batu itu, sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Namun penjelasan itu justru membuat Samuel semakin tertarik. Perlahan, ia kembali melangkah, mendekat, dan tanpa benar-benar menghiraukan peringatan itu, Samuel menyentuh batu tersebut dan seketika semuanya berubah. Samuel membeku, napasnya tertahan, matanya terbuka, namun tak lagi fokus pada dunia di depannya. Ia melihat sesuatu, potongan-potongan kejadian, waktu yang berulang, kejadian di masa lalu, masa kini dan masa depan, sebuah pemahaman yang datang sekaligus. Ketika ia menarik tangannya, Samuel sudah berubah. Tatapannya kosong, namun penuh keyakinan yang aneh. Menyadari Samuel adalah sebuah ancaman, Travis kemudian langsung menerjang ke arah Samuel. Namun naas, Travis dengan mudah diatasi olehnya. Setelah itu, tanpa banyak peringatan, Samuel bergerak. Serangannya cepat, tiba-tiba, dan langsung mengarah ke Natalie. Tanpa rasa ampun, tanpa rasa kasihan, dan tanpa basa-basi, Samuel langsung menghancurkan mastakan Natalie hingga bercucuran getih. Melihat kengerian tersebut, Cole, Becky, Tobin, dan Travis yang masih selamat kemudian pergi menjauh dari Samuel. Hingga akhirnya mereka semua sampai di sebuah bangunan kosong di tengah ladang itu. Bangunan itu berdiri sunyi, tua, rapuh, dan terasa tidak seharusnya ada di sana. Namun di dalamnya suasana justru semakin memanas. Di saat keadaan yang genting ini, Cole dan Travis malah mulai terlibat pertengkaran. Bukan sekadar debat biasa, ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Cole tak bisa menerima kenyataan. Ia menyalahkan jika dalang dari semua ini adalah disebabkan oleh Travis yang menghamili adik tercintanya, dan karena itulah mereka harus tersesat dan terjerumus ke peristiwa mengerikan ini. Sementara di sisi lain, Travis sudah berubah. Ia tak lagi seperti dulu. Ia ingin bertanggung jawab atas Becky dan atas bayi yang sedang ia kandung. Namun di saat mereka terus adu bacot, tiba-tiba boom, suara keras menghantam pintu bangunan. Samuel telah menemukan keberadaan mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung naik ke lantai paling atas, berusaha menjauh, berusaha kabur, dan berusaha bersembunyi dari sosok Samuel yang mengerikan. Di atas sana, mereka mencoba mencari cara keluar. Mereka mulai mengamati sekitar, mencari sesuatu yang familiar, dan akhirnya mereka melihatnya, gereja di kejauhan, tempat di mana semuanya dimulai. Di saat itulah sesuatu yang aneh terjadi.
Freddy, anjing milik Tobin muncul, namun kemunculannya tak normal. Ia pergi dan menghilang begitu saja, lalu muncul lagi di jalan dekat gereja. Freddy seolah-olah menunjukkan pada mereka jika semuanya bisa keluar dari tempat tersebut selagi mereka bisa mengikuti jalur yang dilewatinya. Harapan itu pun muncul, tipis tapi cukup untuk membuat mereka bergerak. Namun saat mereka hendak turun, Travis terpleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, tangannya berusaha mencari pegangan dan saat itu Cole memegangnya. Namun entah karena panik, entah karena konflik yang belum selesai, pegangan itu sengaja dilepaskan oleh Cole yang membuat Travis langsung melayang dari atas bangunan. Tak lama setelah itu Samuel akhirnya menemukan mereka dan mereka pun kabur menggunakan jalur pintu lainnya. Di sana terlihat Cole memaksa Becky menuju salah satu jalur di dalam ladang. Namun di tengah semua itu Becky menyadari sesuatu. Ia mengetahui Cole telah menyakiti Travis dan di titik itu Becky membuat sebuah keputusan. Ia menyuruh Cole pergi sendirian karena ia memilih untuk menunggu Travis. Namun Cole tak terima, ia mengejar Becky ke dalam ladang dan di sanalah semuanya berakhir untuknya. Tanpa ia sadari, Samuel muncul tepat di belakangnya. Cole pun mencoba kabur, namun tak ada tempat untuk lari. Samuel kemudian menangkapnya dengan sangat mudah dan saat sebelum ia dipateni, Cole melihat ke arah sekitar. Ia melihat banyak sekali jasad dirinya sendiri yang begitu pabalatak dan menyadari jika kejadian pemburuan tersebut bukan pertama kalinya terjadi. Namun itu adalah time loops yang terus berulang kesekian kalinya. Di sisi lain, Travis yang tadi terjatuh ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit dan langsung masuk kembali ke ladang mencari sang kekasih Becky. Di tengah pencariannya, ia mendengar suara Becky. Suara itu penuh penyesalan. Becky mengatakan bahwa ia menyesal karena dulu ia tak bersama Travis, karena Travis tidak sempat menjadi sosok yang ia harapkan. Travis mendengarnya dan untuk pertama kalinya ia berbicara dengan jujur. Ia berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Becky, bahwa ia tak akan membiarkan bayi itu lahir di tempat ini. Namun ladang itu tidak pernah memberi waktu. Tiba-tiba Samuel muncul dan langsung menyerang Becky. Beruntung Becky menemukan sebuah gunting. Tanpa ragu ia melawan, menusuk, menyerang balik. Ia berhasil kabur. Namun pelariannya tak berlangsung lama karena sesuatu yang lain muncul. Makhluk-makhluk aneh. Tubuh mereka menyerupai manusia, namun kepalanya dipenuhi rerumputan. Mereka kemudian menarik Becky dan membawanya ke suatu tempat. Saat tersadar, Becky sudah berada di dekat batu misterius tadi. Dengan penuh rasa kehariwang, Becky kemudian menghubungi Cole. Ia mengatakan, jangan biarkan Cole menyakiti Travis atau mereka akan membuat kesalahan yang berulang selamanya. Dan di momen ini, terungkaplah satu hal yang mengerikan. Suara yang mereka dengar sebelumnya adalah suara Becky dari masa kini yang bertujuan memperingati mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Dari bawah batu itu sebuah lubang terbuka, gelap, dalam dan penuh dengan sesuatu yang bergerak. Makhluk-makhluk itu pun mencoba menarik Becky masuk. Becky berusaha menjauh, merangkak dengan sisa tenaga yang ia punya. Namun ia terlalu lemah dan akhirnya ia tak bisa lagi bergerak. Tak lama kemudian Travis tiba. Ia melihat Becky terbaring lemah tak berdaya dan di sana Tobin muncul dengan rasa takut yang mencengkam. Ia berkata jika Samuel ayahnya telah mempateni Cole dan bayi yang sedang dikandung Becky, lalu menambahkan jika hal ini akan terus berulang dan tak akan pernah berakhir. Travis lalu mencoba menenangkan Tobin. Di sana Tobin kemudian membisikkan jika Samuel sedang mengawasi mereka. Travis tidak lari, ia tidak bersembunyi, ia justru menantang. Dan seperti yang kita duga, Samuel datang dan langsung menyerang Travis sampai tak sadarkan diri. So I'll see to myself. Maybe next time.
Setelah mengalahkan Travis, Samuel kemudian membawa Tobin menuju batu. Ia ingin Tobin menyentuhnya seperti dirinya, namun tanpa diduga, Becky kemudian menyerang dari belakang dan berhasil melukai kedua bola mata Samuel. Travis yang melihat kesempatan itu kemudian bangkit dan terus-menerus menyerang Samuel hingga innalillahi. Keheningan kembali datang, namun kali ini semuanya sudah berubah. Travis melihat Becky dan ia tahu Becky tak akan selamat. Dengan berat hati ia pun menyentuh batu itu dan akhirnya ia melihat semuanya. Setelah itu dengan cepat ia membawa Tobin menuju satu tempat. Namun tujuannya bukan untuk bertahan. Ia ingin Tobin keluar. Satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Sebelum berpisah, Travis memberikan kalung milik Becky, sebuah tanda, sebuah bukti, dan sebuah cara untuk menghentikan Cole dan Becky yang hendak masuk dari luar sana. Travis pun kemudian mengangkat Tobin dan melemparkannya ke sebuah tempat. Dan dengan ajaibnya, Tobin langsung berpindah ke dalam gereja tua tadi. Dan ketika Tobin keluar, Becky dan Cole masih di sana, belum masuk. Tobin menghampiri mereka, mencegah dan memperingatkan mereka berdua. Awalnya mereka bingung dan tak percaya pada Tobin. Namun ketika Becky melihat kalung itu yang diberikan Travis tadi berada di tangan Tobin, ia mengerti sesuatu yang salah ada di kalung itu. Get back here right now. We got this from Travis. Travis? What about the kid? I need to leave. Dan untuk pertama kalinya, Cole, Becky, dan Travis memilih pergi, meninggalkan semuanya. It's back the way we came. Yeah, I know. Are you sure? I have my own family now. Sementara Travis, ia berniat menembus dosa-dosanya dengan cara memilih diam di sana mengorbankan dirinya agar Cole, Becky, dan Tobin bisa terbebas dari misteri time loops di ladang tersebut. Tamat. Pelajaran dari film ini adalah tamparan keras bahwa seringkali yang membuat kita tersesat bukan karena tidak tahu jalan keluar, tapi karena kita terlalu sombong untuk mengakui kesalahan dan lebih memilih menyalahkan keadaan. Dan di zaman sekarang, banyak dari kita yang terjebak dalam lingkaran masalah yang itu-itu saja, hanya karena kita terus memberi makan ego dan lari dari tanggung jawab masa lalu, tanpa sadar bahwa setiap detik yang kita buang dalam kepalsuan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari labirin hidup yang menyesakan dengan berhenti membohongi diri sendiri. Pun keselamatan baru akan datang saat kita berani mengorbankan kenyamanan demi kebenaran dan berhenti sebelum penyesalan itu menjadi permanen. Karena di dunia nyata tak ada tombol restart. Sekali kita salah melangkah dan membiarkan ego yang memimpin, kita mungkin akan terjebak di sana untuk selama-lamanya. Segitu saja untuk video kali ini. Like dan subrek video ini jika kalian menyukainya. Abray seperkanca kru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda. Dan bye bye.